Singasari didirikan oleh Ki Narok setelah membunuh Tunggul Lametung dan memberontak ke kerajaan Kediri. Ternyata kerajaan Singasari memasuki masa kejayaannya justru saat dipimpin oleh Raja Kertanegara yang juga merupakan raja terakhir Singasari. Nama sebenarnya dari kerajaan Singasari adalah Tumapel yang beribu kota di Kutaraja. Asal-usul penamaan Singasari bermula Kertanegara ditunjuk sebagai putra mahkota oleh ayahnya, yaitu Raja Wisnuwardana, sekaligus mengganti nama pusat kerajaan menjadi Singasari. Singasari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal ketimbang nama kerajaannya, yakni Tumapel. Pada akhirnya orang terbiasa menyebut kerajaan Tumapel dengan nama Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah raja yang membawa Singasari pada masa keemasan, sekaligus menutup riwayat kerajaan ini. Penyebab runtuhnya kerajaan Singasari adalah tewasnya Raja Kertanegara dalam peristiwa pemberontakan Jayakatwang, yaitu pada tahun 1292 Masehi. Jayakatwang menjadi adipati Gelang-Gelang yang kini adalah wilayah Madiun, yang merupakan bagian dari Kediri. Kediri saat itu termasuk daerah taklukan kerajaan Singasari di bawah pimpinan Kertanegara. Selain itu, menurut prasasti Kudadu, putra Jayakatwang yang bernama Ardaraja menikah dengan salah satu putri Kertanegara. Dengan demikian, selain masih terjalin tali kekerabatan, Jayakatwang dan Kertanegara adalah besan. Berdasarkan catatan para raton, Jayakatwang menyimpan dendam masa lalu terhadap leluhur Kertanegara. Jayakatwang adalah keturunan dari Kertajaya yang pernah dikalahkan raja pendiri Singasari, Ki Narok. Keputusan Jayakatwang memberontak terhadap Kertanegara merupakan hasil hasutan Arya Wiraraja. Dikutip dari Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan tahun 1965, Wiraraja diduga kuat sebagai aktor intelektual terjadinya pemberontakan yang mengakhiri sejarah kerajaan Singasari tersebut. Arya Wiraraja sebenarnya mantan pejabat tinggi di kerajaan Singasari. Namun oleh Kertanegara ia dimutasi ke Sumenep, Madura, lantaran sering menentang kebijakan raja. Maka tak heran jika Arya Wiraraja juga menyimpan kekesalan terhadap Raja Kertanegara. Pada tahun 1292 itu, Arya Wiraraja menyampaikan kepada Jayakatwang bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberontak terhadap Kertanegara. Alasannya, kekuatan militer kerajaan Singasari belum sepenuhnya lengkap karena sebagian masih dalam perjalanan pulang dari operasi penaklukan ekspedisi Pamalayu di Sumatera. Bujukan tersebut dilakukan oleh Jayakatwang atas saran Arya Wiraraja pula. Demikian dikisahkan oleh para raton. Jayakatwang mengirim pasukan yang dinamakan Jaran Guyang
untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mendengar rencana itu segera memerintahkan menantunya, yakni Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singasari guna menangkal serangan pasukan Jayakatwang. Ternyata pergerakan Jaran Kuyang hanya taktik Jayakatwang semata. Sebagai catatan, selain menikahkan salah satu putrinya dengan anak Jayakatwang, Kertanegara juga mengawinkan putra-putrinya yang lain dengan Raden Wijaya. Menurut Pustaka Raja Bumi Nusantara, nama asli Raden Wijaya adalah Sang Nararya Cangkrama Wijaya, yang merupakan pangeran dari kerajaan Sunda Galuh, sekaligus cicit dari Kenarok. Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan pasukan Jaran Kuyang. Namun, Jaran Kuyang ternyata hanyalah pasukan kecil yang dikirim sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari, tempat Raja Kertanegara bersemayam, kosong. Jayakatwang segera mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar ke Singasari. Lantaran sebagian besar kekuatan militer Singasari yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali. Pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana. Bahkan Raja Kertanegara terbunuh dalam insiden tersebut. Wafatnya Kertanegara berarti tamat pula riwayat kerajaan Singasari. Jayakatwang kemudian menjadi raja di Kediri yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Singasari. Namun, itu bertahan tidak terlalu lama. Kekuasaan Jayakatwang pada akhirnya dirobohkan oleh Raden Wijaya berkat strategi yang jitu. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto pada tahun 1293 Masehi sebagai penerus Kerajaan Singasari. Selama memerintah Singasari, Raja Kertanegara menjadi pencetus gagasan Nusantara dan merealisasikannya melalui ekspedisi Pamalayu, yang pada akhirnya gagasan itu menginspirasi Mahapatih Majapahit, yakni Patih Gajah Mada. Namun, di tengah berbagai prestasi yang mampu diraih Kertanegara hingga melambungkan Singasari ke puncak kejayaannya, Kertanegara juga melahirkan sederet kontroversial hingga akhir hayatnya. Pesta tua atau minuman keras, dan sajian tarian erotis para wanita cantik yang berujung pada pesta ranjang bersama-sama acap kali menghiasi istana kerajaan Singasari sebagai ritual suci yang digelar oleh Kertanegara. Bahkan saat kematiannya di tangan Jayakatwang, Kertanegara juga tengah menggelar pesta miras bersama-sama dengan wanita-wanita cantik. Tak hanya itu, sepanjang memerintah, Kertanegara juga dikenal kerap memecat pejabat istana. Beberapa pejabat yang berseberangan dengannya langsung dipecat dan diganti dengan sosok yang lain. Menurut Muhammad Samsudin dalam bukunya yang berjudul Hitam Putih Kenarok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, disebutkan Kertanegara bahkan mengganti jabatan Ragrian Patih pada sosok Empu Raganata. Saat itu Empu Raganata yang sebelumnya menjadi Ragrian Patih diturunkan jabatannya menjadi Ramadayaksa karena ada perdebatan pendapat dan perbedaan pandangan dengan sang raja. Orang-orang yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah para pejabat yang dikenal sangat penurut. Pengganti Empu Raganata misalnya diisi oleh Kebu Anengah
dan Panji Angragani. Sedangkan Arya Wiraraja yang terkenal sosok pembangkang akhirnya dimutasi jabatannya sebagai Rakrian Demung oleh Kertanegara. Arya Wiraraja dimutasi menjadi Adipati Sumenep karena Arya Wiraraja inilah yang akhirnya juga membantu Raden Wijaya untuk menumbangkan kekuasaan Jayakatwang dari Kediri dan membangun kerajaan Majapahit. Bongkar pasang pejabat inilah yang menyebabkan banyak ketidakpuasan dari pejabat istana dan rakyat Singasari. Di antara yang merasa kecewa dengan perombakan tersebut adalah Kalana Bayangkara. Akibat ketidakpuasannya, Bayangkara melakukan pemberontakan pada tahun 1270 Masehi, di mana di dalam naskah Negara Kertagama, Bayangkara yang disebut sebagai Jaya Raja melakukan pemberontakan, tetapi berhasil ditumpas oleh Raja Kertanegara. Di Negara Kertagama disebutkan pula terdapat pemberontakan Mahesa Rangkah pada tahun 1280 Masehi. Mahesa Rangkah sendiri adalah pejabat kerajaan Singasari yang begitu dibenci oleh rakyat Singasari. Kedua pemberontakan ini berhasil diredam oleh Raja Kertanegara. Kertanegara pun lebih populer disebut sebagai sosok Batara Siwa Buddha. Dikisahkan dalam naskah Negara Kertagama, Kertanegara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Hal itu pula yang menyebabkan nama Kertanegara disebutkan dalam naskah-naskah Kidung sebagai manusia dan raja yang bebas dari segala dosa. Di balik kontroversinya, Kertanegara merupakan simbol penyatuan ajaran Siwa dengan Buddha. Tak hayal, sosoknya diabadikan sebagai patung Jina Mahaksobhya atau Buddha, yang hingga sekarang patung itu masih ada di Taman Apsari, Surabaya. Patung ini merupakan upaya mengenang sosok Kertanegara. Patung tersebut sebelumnya berasal dari situs Kandang Gajah Trowulan yang pada tahun 1817 dipindahkan ke Surabaya oleh Residen Baron A.M. de Desalis. Patung tersebut oleh masyarakat sekitar disebut dengan sebutan Joko Dolok